lanjut ke latar belakang. Pondok Pesantren Modern Al-Amin Tasikmalaya ini didirikan atas permintaan ayahnya Kiai Haji Wawan Nawawi MA sejak tahun 2000. Pondok Pesantren Al-Amin ini merupakan salah satu pondok pesantren yang modern dari sejak awal berdirinya, dan Pondok Pesantren Modern Al-Amin ini mempunyai unit usaha yang mana unit usaha ini bisa memakmurkan pondok pesantren dan membuat pondok pesantren ini semakin berkembang pesat. Banyak juga alumni-alumni Pondok Pesantren Al-Amin ini yang sudah menjadi tokoh masyarakat atau ustadz di daerahnya masing-masing. Bahkan juga banyak yang mempunyai pondok dan ruang bisnis seperti Bordir Ciulan. Lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perkembangan sistem kurikulum di Pondok Pesantren Modern Al-Amin. Yang kedua yaitu bagaimana perkembangan SDM sumber daya manusia di Pondok Pesantren Modern Al-Amin. Yang ketiga, bagaimana perkembangan sarana dan prasarana pondok dan pengelolaan wakaf. Lanjut ke kajian teori. Di sini penulis mengambil teori challenge and response yang dikemukakan oleh Arnold Jobs Toynbee yang berartikan tantangan dan jawaban. Maka setiap gerakan sejarah ini timbul karena adanya rangsangan, sehingga akan muncul suatu reaksi yang melahirkan perubahan, seperti halnya Pondok Pesantren Modern Al-Amin Tasikmalaya, di mana ada suatu tantangan, yaitu ketika Bapak Kiai Haji Wawan dikasih lahan tanah yang mau dibangun untuk dijadikan sebuah pesantren ini masih kekurangan biaya untuk memenuhi semua kebutuhan pesantren. Maka muncullah solusi atau jawaban untuk menjawab masalah atau tantangan tersebut dengan menjadikan Bordir Ciulan ini sebagai unit usaha pondok pesantren untuk membantu dalam memajukan dan mengembangkan pondok pesantren modern Al-Amin. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini penulis mengambil dari sumber buku dan narasumber. Sumber buku pertama yaitu biografi Kiai Haji Jarkasi, sang pelopor bordir dan pemikirannya tentang pendidikan dan pesantren. Buku ini merupakan buku yang dikasih pinjam oleh pihak pesantren yang bernama Bapak Muhaimin SPD, dan buku ini menjadi sebagai salah satu sumber yang digunakan untuk penelitian. Lanjut dengan narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Hajah Siti Hasanah SPD ya. Beliau ketika beliau mengalami ketika berkembang pesantren Al-Amin ini sudah menginjak 35 tahun. Beliau sebagai staf kurikulum SMP dan pengajar Al-Amin dalam keadaan sehat ini sebagai sumber sekunder. Selanjutnya yang kedua yaitu Bapak Nurjami Solehudin, 28 tahun sebagai staf sarana dan prasarana pesantren dalam keadaan sehat, termasuk ke dalam sumber sekunder. Dan yang ketiga yaitu Bapak Muhaimin SPD sebagai staf kurikulum SMA dan pengajar keadaan sehat sebagai sumber sekunder. Yang keempat Bapak Puan Munawar, 35 tahun sebagai cucu Kiai Haji Jarkasi sekaligus staf unit usaha pondok, keadaan sehat sebagai sumber primer. Lanjut yang kelima yaitu Bapak Kiai Haji Wawan Nawawi MA sebagai pimpinan pesantren, sebagai kepala MA, sebagai pemimpin haji dan sekaligus sebagai pemimpin haji dan umroh Al-Amin. Keadaan sehat ini sebagai sumber primer. Lanjut yang keenam yaitu Bapak Haji Amir Jarkasi, 72 tahun sebagai kepala madrasah dan sarana prasarana pesantren, keadaan sehat sebagai sumber primer. Lanjut yang ketujuh yaitu Bapak Haji Undang Jarkasi, 60 tahun sebagai ketua yayasan dan dirut perusahaan Bordir Ciulan, keadaan sehat ini sebagai sumber primer. Lanjut yang terakhir yaitu Ibu Hajah Nur Habibah Jarkasi SPDI MMPD, 50 tahun putri dari Kiai Haji Jarkasi sebagai kepala sekolah SMP Al-Amin, keadaan sehat ini sebagai sumber primer. Lanjut ke skema skripsi. Di sini penulis menjelaskan di bab 1 yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan skema skripsi.
Lanjut bab 2, kemudian ada geografis tempat, awal mulai di pesantren. Lanjut ke bab 3, penulis akan menjelaskan tentang perkembangan sistem kurikulum pesantren